Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan laporan tugas besar logika pemrograman yang berjudul Sistem Evaluasi Produktivitas Tenaga Kerja berbasis Output dan Jam Kerja. Untuk bagian pertama, yaitu studi kasus, akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Yolanda dengan nomor BP 2510 1154250143. Pertama, mari kita lihat latar belakang permasalahannya. Kami mengambil studi kasus di PT Sinar Maju Industri. Perusahaan ini memiliki kesulitan dalam melakukan evaluasi manual terhadap 4 orang tenaga kerja setiap minggunya. Manajemen menetapkan standar produktivitas sebagai berikut. Standar minimum 5 unit per jam. Kategori rendah di bawah 5 unit per jam. Kategori sedang 5 hingga kurang dari 10 unit per jam. Kategori tinggi 10 unit per jam atau lebih. Data mentah dari 4 orang karyawan yaitu Fadilah, Afni, Yola, dan Cynthia harus diproses menjadi sebuah tabel evaluasi yang objektif. Perkenalkan, nama saya Afni Fadila dengan nomor BP 25101154250115. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami merancang algoritma sistem sebagai berikut. Pertama, ada input. Sistem akan menerima nama, jumlah output, dan juga jumlah berapa jam kerja. Yang kedua, ada proses. Sistem akan menghitung produktivitas dengan menggunakan rumus output dibagi dengan jam kerja. Yang ketiga, ada keputusan. Menggunakan logika if-else untuk menentukan kategori berdasarkan nilai produktivitas yang didapat. Yang terakhir ada output, menampilkan data lengkap beserta kategori dan keterangan hasil evaluasi. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan nomor BP 25101154250142. Berikut adalah flowchart yang menjadi panduan logika kita. Mulai dari input data, masukkan proses, perhitungan, decision diamond pertama, apakah produktivitas besar sama dengan 10? Jika iya, langsung kategorikan tinggi. Jika tidak, lanjut ke decision diamond kedua, apakah produktivitas besar sama dengan 5? Jika iya, berarti sedang. Jika tidak, maka rendah. Terakhir, semua alur akan bertemu di satu titik untuk tampilkan hasil. Perkenalkan, nama saya Fadila Anam Ramadhani dengan nomor BP 25101154250124. Di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat untuk memecahkan masalah yang ada di studi kasus. Baik, ini adalah kode program yang kami gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di studi kasus. Kami menggunakan kode C# pada pemecahan masalah kali ini. Yang pertama itu kami membuat kelas. Kelas ini adalah ibarat cetakan. Jadi setiap data karyawan wajib mempunyai dua hal, yaitu satu atribut atau data yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya nanti harus ada metode. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu kelas kami berikan nama karyawan karena kita sedang membahas karyawan gitu. Terus yang kedua diberikan tutup kurung kurawal sebagai pemisah. Kemudian untuk tanda miring 2 ini artinya komentar. Jadi komentar ini berfungsi sebagai penanda saja. Akan muncul ketika program ini akhirnya didebug atau dipencet F5. Terus selanjutnya itu ada saya di sini memberikan kode public. Jadi public di sini tuh fungsinya dibuat publik sebagai penanda bahwa data ini bisa diakses secara bebas oleh komputer gitu.
Jadi terus kemudian string. Jadi string ini tuh hasilnya nanti tidak bisa dijumlahkan, atau hasil teksnya itu hasilnya nanti bakal akan digabung. Biasanya tuh dipakai untuk menyimpan data yang berbasis teks atau karakter. Karena di sini kita akan membuat cetakan untuk nama, makanya menggunakan string yang cocok untuk tipe data basis teks atau karakter. Terus yang kedua itu saya berikan public lagi karena sama seperti yang sebelumnya. Namun karena kali ini yang kita input adalah cetakan yang kita buat adalah untuk total output. Jadi saya menggunakan int bukan string, karena int ini basisnya untuk dipakai untuk menyimpan data angka bulat. Karena output adalah memakai angka, jadi saya menggunakan int. Karena kita butuh angka ini nanti biar bisa dihitung seperti ditambah, dikali, atau dibagi. Sama seperti total jam kerja, karena nanti kita membutuhkan angka bilangan bulat yang bisa dihitung, seperti ditambah, dikali, dan dibagi, saya menggunakan int. Nah, yang selanjutnya itu adalah konstruktor. Jadi, seperti atribut kelas tadi, saya menggunakan tanda miring 2 untuk memisahkan bagian ini agar nanti lebih gampang kita kelola seperti itu. Nah, konstruktor itu adalah proses pengisian data awal saat objek baru diciptakan. Konstruktor ini wajib berada di dalam kelas. Nah, yang pertama saya berikan lagi tipe data publik, kemudian karyawan, karena judul kelas kita karyawan, jadi wajib sama dengan nama kelas. Kemudian karena kita akan membuatkan program untuk nama, jadi kita buat buka kurung lagi, string, seperti tadi, karena nama nanti menggunakan tipe data berbasis teks. Terus saya memberikan this, yang berarti nanti hasil dari nama ini adalah milik nama ini, itu milik dari data yang di atas, public string nama yang di atas. Fungsinya untuk menempelkan nama yang kita masukkan tadi ke dalam atribut yang di atas ini. Dan kita lanjut ke metode yang selanjutnya, itu kita membuat metode yang pertama, yaitu untuk menghitung produktivitas, karena di sini sesuai dengan judul yang kami ambil, yaitu untuk menghitung produktivitas. Nah, tipe datanya kembali dituliskan public. Kemudian saya, karena kita akan menghitung produktivitas, jadi menurut saya hitungannya nanti mungkin saja bisa menjadikan desimal gitu. Jadi saya memakai tipe data double. Tipe data double ini adalah tipe data angka yang memiliki desimal atau koma. Saya tidak menggunakan int karena int hanya bilangan bulat. Produktivitas itu sangat mungkin untuk menghasilkan sebuah data yang memiliki desimal. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan if di sini, dan total jam kerja sama dengan 0, return 0. Ini artinya jika total jam kerja bernilai 0, maka kembalikan angka 0. Kemudian untuk hasilnya saya berikan return di bawahnya. Terus masukkan lagi double karena datanya mungkin saja desimal. Rumusnya kami menggunakan total output dibagi dengan total jam kerja. Kemudian ditutup. Kemudian lanjut ke metode kedua. Ini penandanya seperti tadi, komentar. Yaitu metode kedua itu untuk menentukan kategori atau keputusan, if else. Nah, di sini kami kembali memakai public, dan karena kategori itu tidak menggunakan angka, jadi kami kembali menggunakan string yang datanya akan berbasis teks atau karakter. Contohnya, public double dan hitung produktivitas, dan public string menentukan kategori, ini adalah ini, dan ini adalah contoh dari metode.
Kemudian karena nanti hasilnya bisa saja desimal, kami menggunakan double. Kemudian produktivitas sama dengan hitung produktivitas. Penentuan keputusan yaitu if buka kurung produktivitas kecil dari 5. Hal ini dibaca angka produktivitas di bawah 5, maka diberi label rendah. Selanjutnya else if, karena masih dilanjutkan menentukan keputusannya. Kemudian else if, yang ini dibaca jika tidak, apakah angkanya di antara 5 sampai 10. Nah, di sini wajib menggunakan tanda dan sebanyak 2 agar nanti data yang dihasilkan benar-benar harus mencakup antara produktivitasnya lebih dari 5 atau kurang dari 10. Kedua datanya harus memenuhi 2 kriteria ini. Jika iya, maka hasilnya akan ditampilkan label sedang. Kemudian yang terakhir, apabila tidak keduanya, yang pastinya lebih dari 10, maka label yang diturunkan adalah tinggi atau produktivitasnya termasuk dari tinggi. Kemudian ditutup dengan dua kurung kurawal. Nah, ini adalah kelas untuk cetakan dari programnya. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke dalam main dari program ini. Selanjutnya untuk main program, di sini tulis lagi kelas, yaitu program untuk main programnya. Kemudian dilanjutkan dengan static void, dan di sini dituliskan main programnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk membuat array dan objek yang saya gunakan untuk membuat isi dari nama-nama karyawan yang akan kita data. Di sini saya menambahkan array dalam bentuk karyawan sesuai dengan nama kelas yang tadi kita buat di atas, kemudian daftar karyawan, new, dan karyawan. Karena nanti kolom yang akan dibuat berjumlah 4 orang, maka saya masukkan angka 4 di sini, kemudian ditutup. Nah, ini nanti adalah kolom dari objek karyawannya. Siapa-siapa aja karyawan yang akan kita hitung produktivitasnya. Jadi di sini daftar karyawan dari 0, 1, 2, dan 3 ini adalah indeks array. Kenapa indeks dimulai dari 0? Karena agar nanti karyawan pertama atau Fadilah ini langsung berada di titik awal dari array. Seperti itu. Selanjutnya saya membuat tempat untuk menampilkan output atau hasil ke layar konsol ketika nanti kursornya ketika nanti dilakukan F5. Jadi nanti ini seperti judul saat nanti di debug. Di sini console write line. Jadi saya memberitahu agar nanti program menuliskan garis seperti ini untuk garis atasnya dan garis bawahnya sama panjang agar lebih rapi. Kemudian judulnya yaitu input data evaluasi produktivitas kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke jantung dari program yang akan kita buat. Di sini saya berikan komentar lagi, penerapan perulangan atau looping untuk input data interaktif. Jadi nanti data yang akan kita olah itu bisa dimasukkan oleh kita secara manual. Bukan hanya langsung menampilkan hasil datanya saja, tapi bisa kita hitung, bisa kita olah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kodenya tidak ditulis satu persatu? Karena di sini kami menggunakan perulangan for. Nah, kami menggunakan INTI sama dengan 0, yang ini, sebagai titik awal. Ini adalah inisialisasi. Kita mulai menghitung dari angka 0, karena indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi, Fadilah, Afni, dan karyawan lainnya disimpan
di posisi 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada I, tanda kecil dari sama dengan karyawan atau dot length ini. Nah, ini adalah sebagai syarat untuk berhenti. Jadi ini adalah penjaga perulangannya. Kode akan terus berjalan selama nilai I masih lebih kecil dari jumlah total karyawan. Yang di sini, daftar karyawan.length. Nah, jika jumlah karyawan ada 4, maka lengthnya itu ada 4. Jadi, perulangan akan berhenti tepat setelah indeks ketiga. Hal ini membuat kodenya jadi dinamis. Jadi, misalnya nanti ada perubahan, karyawan yang dimasukkan harus 10 atau 100 orang, maka kita tidak perlu mengubah kode karena sistem akan menyesuaikannya secara otomatis. Nah, di sini juga kami menambahkan I dan tanda plus 2 kali. Gunanya untuk perintah untuk menambah nilai I sebesar 1 setiap kali selesai memproses satu karyawan. Jadi setelah Fadilah yang indeksnya 0, I-nya akan menjadi 1, yaitu Afni. Kemudian menjadi 2 ditambah 1 setelah Afni itu ada Yola, dan yang ketiga ada Cynthia. Seperti itu. Selanjutnya, baris kode ini berfungsi sebagai antarmuka interaktif yang menyelaraskan penomoran urutan berbasis indeks array dan pengambilan atribut nama karyawan untuk memastikan proses input data yang sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang selanjutnya, 2 baris kode yang saya blok ini berfungsi sebagai mekanisme input data interaktif yang mengonversi masukan teks dari pengguna menjadi format integer. Kemudian menyimpannya secara spesifik ke dalam atribut objek karyawan yang sedang diproses dalam perulangan. Di sini terjadi proses transformasi data yang sangat penting. Di sini kami menggunakan console readline karena secara default apapun yang diketik pengguna di keyboard akan dianggap teks atau string karena di sini seperti ini. Jadi, oleh komputer. Karena itu untuk menghitung produktivitas membutuhkan angka, maka wajib mengubah teks integer tadi ke dalam bentuk angka. Jadi kami menambahkan convert dot to int 32 agar teksnya berubah menjadi integer. Gitu. Kalau langkah ini dilewati, sistem akan error karena kita tidak bisa membagi teks dengan teks. Nah, selanjutnya di sini untuk membersihkan layar setelah input selesai, ditambahkan console clear. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mencetak header tabel atau kepala dari tabel yang akan muncul ketika setelah kita inputkan. Di sini program tidak lagi melakukan input, melainkan mengolah data yang sudah tersimpan dan menampilkannya ke dalam bentuk tabel yang rapi. Jadi format tabelnya seperti ini. 4 baris ini dituliskan dalam bentuk console readline, yaitu judulnya tabel hasil evaluasi produktivitas mingguan. Nah, nanti kepala tabelnya adalah ini, yaitu mencakup nomor, nama, output, jam, produktivitas, kategori, dan keterangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kembali menerapkan perulangan untuk mencetak isi tabel. Baris kode ini adalah mesin penggerak tabel. Program akan berjalan secara otomatis dari karyawan pertama hingga karyawan yang terakhir yang tersimpan di dalam array daftar karyawan. Selanjutnya, 3 baris ini adalah pemanggil metode yang sudah ada di dalam kelas karyawan. Jadi, selanjutnya kita akan membuat format tabel yang rapi menggunakan string format.
String format ini adalah berfungsi untuk menyusun data ke dalam tabel yang rapi saat debug. Jadi di sini kita tuliskan console write line, string format, dalam kurung. Nah, angka-angka ini namanya adalah fitur alignment atau perataan dan padding dalam string format. Seperti ini bentuknya. Nah, angka 0,2 itu untuk I plus 1, ini untuk nomor urut. 1,-10 ini untuk nama. 2,6 itu untuk total output. 3,3 itu untuk total kerja. 4,4.2 F2 itu untuk produktivitas. 5,-8 itu untuk kategori, dan 6,-35 itu untuk keterangan. Nah, apa aja sih di sini arti-artinya? Nah, fungsi angka di setelah koma ini untuk menentukan lebar kolom agar teks tidak berantakan dan membentuk tabel yang sejajar. Tulisan F2 artinya adalah agar angka desimalnya dibatasi hanya 2 angka saja di belakang koma agar tampilan lebih presisi, khususnya untuk produktivitas. Nah, yang terakhir yaitu tanda minus. Tanda minus ini digunakan agar teksnya rata kiri. Tanda positif, sedangkan tanda positif itu digunakan agar teksnya rata kanan, supaya digit puluhan dan satuan sejajar rapi. Nah, ini adalah format tabel yang akan muncul setelah nanti kita selesai menginput data. Jadi, setelah datanya telah diproses oleh komputer, maka nanti akan dimunculkan tabel dengan format seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada console write line dan tanda strip yang sama panjang dengan tanda strip yang ada di kepala tabel agar sebagai penutup tabel agar hasilnya nanti menjadi lebih rapi. Yang terakhir yaitu untuk menahan layar agar tidak langsung tertutup, dituliskan console write line lagi dan kemudian tiga kurung kurawal di akhir untuk penutup. Setelah semua program selesai kita buat, saatnya kita debug dengan menekan F5. Nah, muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan data yang ada tadi dari studi kasus. Untuk karyawan pertama, total outputnya Fadilah adalah 96. Kemudian total jam kerjanya itu 8. Untuk karyawan 2 Afni, outputnya itu 64. Total jam kerjanya 8. Karyawan ketiga itu outputnya 32. Dan total jam kerjanya itu 8. Dan karyawan terakhir, Cynthia, itu total outputnya 120 unit. Dan total jam kerjanya itu 10 jam. Kemudian kita pencet enter. Nah, ini adalah hasil dari untuk menentukan kategori produktivitas karyawan. Jadi langsung muncul hasilnya. Jika produktivitasnya tadi kecil dari 5, maka hasilnya akan rendah seperti diolah, memerlukan pelatihan ulang. Jika lebih dari 10, maka tinggi. Antara 5-10 itu sedang. Seperti ini. Baiklah, sekian hasil laporan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.